Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk seluruh sahabat Nawang Wulan, khususnya zodiak Capricorn. Masih dengan ramalan 2025 ya. Kali ini masih dengan general reading ya. Dan Happy New Year dan selamat merayakan hari Natal ya. Semoga kalian selalu berbahagia dan dengan keluarga juga selalu dinaungi kesejahteraan, kesehatan pastinya, dan banyak hal luar biasa datang di bulan ini. Dan menjelang tahun baru dan menyongsong tahun depan, semuanya semoga semakin baik. General reading kali ini adalah dengan tema jika akhir-akhir ini kalian mengalami sesuatu yang menyesakkan. Jika akhir-akhir ini kalian ternyata mengalami sesuatu yang sangat berat, baru-baru ini kayak bertubi-tubi. Apakah ada sesuatu memang yang akan dirubah di masa depan? Perubahan baik ataukah perubahan buruk ya? Kita lihat ujian berat baru-baru ini apakah akan berdampak positif untuk kalian di tahun 2025 Capricorn. Saya akan bacakan bagaimanakah kalian tahun 2025 dari hal-hal yang menyesakkan baru-baru ini, dari hal-hal yang membuat kalian sangat seolah-olah kayak terjatuh berulang kali, terbanting berulang kali, terjungkal berulang kali. Lagi-lagi kamu menghadapi masalah itu, masalah yang sama, masalah yang membuat kalian pedih dan mungkin agak ibarat kata jalan itu lumayan. Kamu harus bisa menguatkan diri kamu untuk setiap waktu untuk bisa menjalani hidup kamu. Apakah rahasia di balik semua sesak dada kamu ini? Kita lihat. Nah, di sini Capricorn ada Seven of Pentacles. Di sini ada Two of Wands. Ada Page of Wands. Kita ambil 7 kartu. Di sini ada Ace of Pentacles, Judgment, ada Page of Pentacles. The bottom of the deck di sini ada The Moon ya, ada The Moon. So next card ya, kita lihat untuk next card. Ada Ace of Swords, Page of Pentacles lagi, Queen of Cups, wow, Nine of Cups, Knight of Pentacles, Two of Swords. The bottom of the deck ada The Magician. Kita ambil lagi ya beberapa oracle card. Career, October, Unsuccessful Plans ya. Di sini ada 3. Di sini ada Wall and Horse. Kita ambil satu kartu oracle card lagi. Di sini ada Stop, Drop, and Ground. Stop, Drop, and Ground. Stop, Drop, and Ground. Capricorn, baru-baru ini sepertinya memang kamu lagi mengalami situasi yang sangat pelik. Terlihat di sini ada Two of Wands dan ada The Moon. Sesuatu yang bisa dibilang bahwa kamu nggak tahu harus ngapain untuk hidup kamu. Kamu nggak tahu harus bagaimana ke depannya. Baru-baru ini, akhir-akhir ini semuanya terasa bertubi-tubi dan menyesakkan dada. Semuanya terasa berat dan itu ada di dalam kehidupan kamu. Sesuatu yang ibarat kata setiap malam itu kamu harus bisa kamu mulai sangat berpikir keras ya. Di setiap malam kamu berusaha untuk berpikir sangat keras, kenapa harus terjadi seperti ini. Ada di sini ada misunderstanding, ada unsuccessful plans, dan ada October di sini ya. Ada simple, ada not and misunderstanding. Baru-baru ini banyak sekali orang-orang yang salah paham dengan dirimu.
Akhir-akhir ini banyak orang yang berprasangka buruk. Ibarat kata mereka tidak mengerti apa maksud kamu. Di sini sepertinya yang paling pelit adalah perkara keuangan ya. Capricorn di sini perkara keuangan dan karir. Jadi ujian yang sangat berat baru-baru ini yang dirasakan oleh Capricorn adalah perkara keuangan dan karirnya. Yang membuat dia sesak. Mungkin sepertinya baru-baru ini memang si Capricorn ini memutuskan sesuatu nih perihal keuangan dan karirnya. Dia memutuskan sesuatu yang mungkin bisa dibilang tidak bisa dimengerti oleh orang sekitarnya yang menimbulkan salah paham itu tadi. Mereka tidak tahu apa maksud tujuan dari Capricorn ini. Dan di sini sebenarnya kenapa hal-hal yang berat ini terjadi pada Capricorn dan apa impactnya kepada masa depan kamu, impactnya apalagi di tahun 2025. Kamu merasa tahun 2024 ombak besar yang menerpa kamu. Jadi benar-benar tahun 2024 itu ada ombak besar sekali yang menerpa Capricorn, sehingga kamu tidak tahu kenapa terjadi seperti ini. Semuanya suddenly, semuanya tiba-tiba, tanpa kamu harus meminta dan tanpa diinginkan sama sekali. Dan seolah-olah di sini ada short journey dan ada horse. Ada sesuatu yang kayak hilang di dalam kehidupan kamu. Cita-cita yang kamu inginkan, impian-impian yang kamu ingin wujudkan di tahun 2024 tuh kayak terhambat gitu, tidak seperti ekspektasi kamu. Semuanya terasa berjalan lambat. Di sini ada short journey. Apa maksudnya short journey? Kamu tahu semuanya itu adalah perjalanan yang sebenarnya hanya sebentar, ya. Memang sangat berat untuk saat ini, tapi aku merasakan energi Capricorn saat ini sudah mulai agak ringan, ya. Di sini kelihatan dia sudah survive. Di sini ada Ace of Swords, ya. Tadi ada stop, drop, and ground. Dia sudah mulai mungkin itu tadi ada sesuatu yang dia ingin hentikan untuk bisa tidak terlalu khawatir dengan hidupnya. Makanya dia stop overthinking, mungkin dia sudah mulai untuk melaju, ya, semangat untuk menjalani masa depannya, walaupun saat ini juga masih tidak tahu harus bagaimana, walaupun saat ini masih tidak tahu harus kemana, ya. Dan saya merasakan memang seperti ombak besar itu sudah menghilang, sebenarnya sudah berangsur surut, tetapi mungkin basah kuyupnya masih ada, ya. Jadi kamu masih tersiram ombak tuh masih belum kering. Jadi masih belum, ibarat kata belum tahu sebenarnya sejatinya kenapa terjadi seperti ini, tujuannya apa. Kalau di sini tujuannya adalah demi masa depan kamu pastinya. Yakin sekali apapun yang terjadi pada kita adalah untuk memberikan sesuatu yang baik di masa depan kita. Jadi pada saat kamu saat ini mengalami bertubi-tubi sesuatu yang tidak mudah, dan di sini ada wall seperti ada tembok Cina, ujian kamu sangat berat sekali. Kenapa? Karena untuk memvalidasi apa yang kamu inginkan, memvalidasi bahwa kamu si Capricorn ini pantas sekali mendapatkan sesuatu yang besar itu. Ujian-ujian itu adalah memvalidasi diri kamu bahwa kamu sangat qualified, ya, kamu berkualitas juga, kamu punya value yang memang tidak bisa diragukan lagi bahwa kamu layak mendapatkan itu. Ya, saat ini di sana The Seven of Pentacles masih menghadapi ujian yang kayak running, ya, atau ongoing. Masih kamu nggak tahu ini endingnya kemana. Cerita kamu tuh masih sama seperti biasanya, dengan ujian yang sama seperti biasanya, dan masih seperti itu. Walaupun di tengah malam kamu berharap kamu bisa, nasib kamu tiba-tiba berubah dan hoki kamu tiba-tiba mungkin datang keberuntungan itu. Kamu berharap setiap malam seperti itu tampaknya. Tetapi kenapa tidak ujung reda? Kenapa tidak ujung datang? Dan ini ada menyimpan misteri untuk tahun 2025 Capricorn. Jadi, kenapa ujian kamu begitu berat di tahun 2024? Karena di tahun 2025 sepertinya di sini ada Ace of Coin, ya. Kartu Ace Coin ini menandakan bahwa kamu akan dikasih rezeki cukup besar sekali di tahun 2025. Ada rezeki yang akan dikasih sama Tuhan ke kamu. Kamu akan mempunyai kesuksesan. Ya, ada kesuksesan yang bisa kamu raih. Di sini judgment.
sebentar lagi akan ada berita baik yang akan datang kepada kamu. Ya, sebenarnya cerita kamu sudah mulai di ujung. Akan ada jawaban dari cerita-cerita kamu. Kenapa kamu mendapat kisah seperti itu? Bukan kisah pilu, tetapi kisah indah sebenarnya. Kisah yang menarik pastinya harus diawali dari kisah pilu dulu. Kisah pilu itu harus, ya itu tadi, kamu harus menghadapi satu kondisi-kondisi yang kamu harus bekerja keras. Di sini terlihat ya, kamu harus bekerja sangat keras untuk mencari uang. Kelihatan di sini banyak sekali koin, berarti poinnya di sini Capricorn, dia bekerja keras untuk mencari uang. Dia benar-benar harus bisa sabar di sini. Di sini ada Queen of Cup ya. Dia harus bisa sabar, harus bisa memahami banyak orang. Dia harus bisa kayak menahan diri atas sesuatu hal, ya. Dan dia harus menepi. Selama ini dia menepi, mengalah, ya. Dia tidak memikirkan egonya, dia tidak memikirkan keinginannya. Yang dia fokuskan mungkin seseorang di sekitarnya, mungkin keluarganya, orang tuanya. Jadi memang di sini si Capricorn di sini tidak bisa memikirkan dirinya sendiri, gitu ya. Walaupun setiap malam dia berdoa di sini, dia tidak lelah berdoa. Juga mungkin sulit tidur juga di sini. Dia juga saat ini juga lagi berjuang untuk mencari bagaimana mencukupi kebutuhan hidupnya. Dia berjuang untuk bisa mencetak masa depan yang baik. Saat ini dia lagi masih berjuang. Si Capricorn memang berjuang cukup keras ya. Ya, walaupun di sini ada the Fool. Di sini ada the Fool ya. Butuh keberanian yang cukup besar. Di sini ada the Strength ya. Butuh keberanian cukup besar untuk dia memulai hidupnya lagi. Walaupun sebenarnya dia sudah pernah memulai lagi, memulai sesuatu seperti yang di sini Three of Pentacles ya. Memulai sesuatu usaha mungkin, memulai sesuatu pekerjaan mungkin, tetapi failure ya, mengalami sesuatu kegagalan tidak seperti ekspektasi. Ada kegagalan demi kegagalan, dia bangkit lagi, dan saat ini sepertinya energinya si Capricorn sudah mulai bangkit lagi. Tapi masih menyeimbangkan dan masih kayak dia bertanya-tanya rahasia di balik semua ini apa. Kalau dari sini rahasia apa di tahun 2025? Jadi gini, pada saat kamu mendapat ujian, kamu bisa ikhlas dan menjadi pemenang. Kamu tetap sabar, ya, kamu tetap bisa kayak kamu anggap ini adalah challenge-challenge yang memang harus kamu selesaikan. Maka pada saat kamu bisa menyelesaikan ini cerita-cerita kamu ini dengan baik, maka itu akan membentuk cerita indah di masa depan. Nah, masa depan bisa tahun 2025. Jadi cerita indahnya adalah di tahun 2025 sepertinya banyak sekali mimpi-mimpi yang terwujud, ya. Kebetulan yang paling besar adalah mimpi si Capricorn ini adalah memiliki income yang cukup gede, pengen punya rezeki gede, punya penghasilan yang besar. Dan sepertinya akan terwujud di tahun 2025. Jadi Capricorn, jika saat ini kamu mengalami situasi yang sangat tidak mudah, kamu harus menangis setiap hari, kamu harus menangis dalam setiap sujud dan doa kamu. Wajar sekali jika kamu mungkin beberapa kali mengalami kepedihan berulang kali ya. Karena apa? Di sini ada Axe ya. Force working against you. Jadi memang kamu dipaksa untuk memecahkan sesuatu. Jadi dengan kamu dikasih masalah terus itu, sebenarnya masalah itu akhirnya mendorong kamu ke suatu tempat yang sebenarnya tempat itu adalah yang terbaik untuk Capricorn. Makanya masalah itu akhirnya mendorong kamu untuk menuju ke sana. Jadi masalah ini sebenarnya membawa berkah. Jadi musibah itu membawa berkah, dan sini ada broken wishbone. Wish will not be granted. Sesuatu yang mungkin seolah-olah doa kamu tidak terkabul. Tidak terkabulnya itu tahun ini, bukan tahun depan, ya. Jadi jangan kamu menyerah, jangan kamu patah semangat. Di sini ada broken wishbone. Jadi kamu kayak berusaha kayak menyerah, ada sesuatu yang bikin kamu agak putus asa, mungkin agak apatis dengan hidup kamu. Dan di sini ada row, you are on the right path regarding some aspect of your life. Jadi di sini apa? Di sini ada anak panah. Tinggal kamu bagaimana memacu. Jadi pada saat kamu hidup itu seperti melesatkan anak panah ya. Kamu sudah punya busurnya, kamu sudah punya anak panah. Tujuan kamu itu sesuai dengan posisi enggak gitu. Kamu bisa melesatkan di tujuan kamu enggak?
Nah, memang pastinya untuk belajar memanah dengan baik itu juga akan menjadi pemanah yang terbaik, itu pasti akan gagal berulang kali. Sampai kamu menemukan cara, menemukan trik ya di sini. Jadi, yang kamu cara adalah bagaimana kamu menjadi handal di dalam kehidupan kamu, menjadi apapun kamu. Mungkin saat ini kamu lagi bekerja keras nih menjadi seorang koki, seorang tukang masak. Gimana kamu handal di situ? Kamu janganlah berusaha mencoba untuk resep-resep baru atau mungkin membuat resep baru. Jadi untuk menjadi something special memang harus berulang kali gagal. Ya. Dan memang harus itu tantangannya menjadi orang yang luar biasa. Dan di sini ada mice. Discord among friends or family. Jadi memang di sini ujiannya Capricorn adalah teman-temannya juga family-nya terutama. Jadi lingkungan dia yang ibarat kata yang menjadi berat adalah ujiannya adalah dari keluarganya. Keluarganya juga orang-orang, intinya adalah ini adalah orang-orang terdekat menjadi ujian yang paling berat untuk Capricorn, biar Capricorn ini bisa kayak mematahkan semangat mereka. Ya, pada saat dihadapkan dengan keluarganya ini bisa mematahkan semangat Capricorn sebenarnya. Jadi makanya di sini Capricorn harus sadar pada saat ujian didekatkan, musuh itu bukanlah orang lain. Kamu harus berperang dengan ego, berperang dengan keluargamu. Maksudnya berperang bukan ini ya bertengkar, tapi kamu harus bisa mengerti dan memahami mereka pada saat mereka menguji kamu atau mungkin mengunderestimate kamu atau mengecilkan kamu. Kamu jangan kecil hati. Tidak ada sesuatu yang bisa membuat kamu kecil di sini. Jadi yang bisa kamu harus fokus pada tujuan kamu gitu ya, hidup kamu. Di sini kalau saya melihat analogi kamu untuk Capricorn di tahun 2024 adalah batu kerikil. Kenapa saya bisa bilang batu kerikil? Seolah-olah kalau di jalan tuh hanya diremehkan, diinjek-injek mungkin gitu ya. Seolah orang tuh meremehkan, gak menganggap kerikil itu ternyata juga sangat berguna. Mungkin saat ini kamu masih seperti itu, tapi di tahun 2025 kamu sudah menjadi batu besar. Bahwa kamu sangat berat. Kamu harus diangkat dengan banyak orang. Kenapa? Kamu tidak bisa diremehkan. Kalau mengenai orang, kamu sudah bisa melindas. Maksudnya apa? Kamu sudah menjadi something. Kamu sudah bisa menjadi magnet. Nah, bagaimana kamu bisa, si kerikil ini bisa menjadi batu besar? Ya, kamu harus mau menyatu dengan lingkungan kamu. Analoginya adalah pada saat bisa menjadi batu besar, kamu harus mau menyatu dengan semen, mau menyatu dengan kerikil lainnya. Kenapa begitu? Kenapa kita harus menyatu dengan kerikil lainnya? Analoginya apa? Itu tadi, memahami orang sekitar kamu. Jangan minta mereka memahami kamu. Kamu harus bisa menyatu walaupun kalian berbeda. Ya, walaupun kerikil itu tidak sama bentuknya, tetapi kalau menjadi satu juga bisa menjadi sebuah bangunan. Ada artinya di situ. Di sini Capricorn, jika kamu saat ini lagi bersedih, kamu tahu sedihmu itu ternyata membuat kamu akhirnya tambah pintar. Sedihmu itu akhirnya membawa berkah untuk kamu. Karena mungkin jika kamu tidak menyerah pada saat kamu bersedih, kamu tetap berpikir dengan keras, kenapa aku dikasih ujian seperti ini? Aku harus bisa tunjukkan kepada mereka bahwa aku tidak seperti ini. Bahwa suatu saat nanti mereka akan membutuhkanku. Suatu saat nanti mereka akan tahu bahwa aku luar biasa. Nah, di sini effort kamu harus benar-benar big effort. Ya, benar-benar kamu harus punya effort yang besar untuk merubah hidup kamu. Mindset kamu harus dirubah. Saat ini aku harus fokus, aku harus disiplin, menciptakan sesuatu yang berharga pada diri kamu, sehingga orang tidak meremehkan kamu. Orang tidak akan melihat pada saat kamu berjuang, orang melihat pada saat kamu sudah sukses. Pasti akan dielu-elukan kamu orang yang beruntung. Ya, jadi di situ memang ini adalah proses si Capricorn untuk tahun 2025. Bahwa di tahun 2025 kamu akan banyak di sini judgment ya. Judgment di sini ada trompet di langit ya, ada malaikat meniup trompet. Apa? Ada good news. Ada berita besar yang akan mengubah hidup kamu. Dan itu kamu dapatkan di tahun 2025. So Capricorn, apapun yang kamu alami saat ini, kamu tahu orang-orang yang sukses, orang-orang yang besar bukan tercipta dari hidup yang tidak luar biasa. Ujiannya juga luar biasa, kepedihannya luar biasa, kesedihannya luar biasa. Karena dia mau dikasih sesuatu yang luar biasa. Ingat Einstein,
Einstein benar-benar diremehkan orang, benar-benar nobody, bukanlah siapa-siapa. Tetapi karena mindsetnya yang kuat, keyakinannya pada dirinya bahwa dia bisa menjadi orang pintar, dan dia gigih dalam belajar, dan didukung oleh orang yang terdekat yaitu ibunya, Einstein bisa menjadi seorang besar yang menginspirasi sampai berabad-abad. Ya, jadi mungkin yang terjadi pada kamu juga seperti itu. Jadi kita harus saling menyemangati ya, kita sesama pejuang ya, kamu dan saya. Semoga di tahun 2025 menjadi tahun yang luar biasa untuk Capricorn. Jika kamu saat ini menangis tidak apa-apa, tetapi jangan buat kamu menyerah ya. Semangat dan terus maju, dan terus gigih untuk memperjuangkan kehidupan dan masa depan kamu. Happy New Year dan Merry Christmas. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.